Pertama, penerima beasiswa Dr. Muhammadiyah untuk program studi kedokteran atau pendidikan dokter. Yang pertama adalah adik Koni Ihda Permatasari. Ini putra dari Bapak Mulyadi dan Ibu Faizah. Berasal dari SMA Trensain Muhammadiyah Sragen. Ya, santri Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. Yang kedua adalah adik Umniyah Faidah Aksani, putri dari Bapak Agus Subadi dan Ibu Hafriani, berasal dari santri Pondok Pesantren Al Mujahidin Balikpapan, asal sekolah SMA Muhammadiyah 2 Al Mujahidin Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami Santri Berdasi, Santri Berbagi dan Menginspirasi. Pada pagi ini kita akan membahas tema tentang kiat-kiat menjadi santri yang berprestasi. Nah, kita kedatangan tamu kita yaitu Kakak Umi. Iya. Apa kabar Kakak Umi? Alhamdulillah baik. Mbak Cica apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Kita lama nggak ketemu ya Mbak ya? Iya lama banget, beberapa bulan ya. Dari awal liburan itu ya. Masya Allah lama sekali ya. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Nama lengkap Umniyah Faidah Aksani, nama panggilan Umi, tempat tanggal lahir Balikpapan 26 Januari 2003. Adapun beberapa prestasi diantaranya finalis Olimpiade Kedokteran Gigi Dasar UGM SMA se-Indonesia 2019, dan yang terakhir penerima beasiswa kedokteran Muhammadiyah 2020. Nah teman-teman, Kakak Umi ini kan salah satu penerima beasiswa kedokteran Muhammadiyah ya 2020. Dan ini merupakan salah satu prestasi yang membanggakan ya. Boleh dong Kak bagi kiat-kiatnya gimana sih menjadi salah satu santri yang berprestasi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman santri berdasi dan Mbak Cece. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tadi kiat-kiat berprestasi, sebenarnya pasti pertama kali tuh orang nanya ya, kenapa sih kita harus berprestasi gitu? Kenapa kita nggak jadi orang yang biasa-biasa aja? Itu kan juga lebih bisa kan kita menjadi orang biasa-biasa aja. Tapi gini, yang saya pikirkan pertama kali itu gini, kita sebagai anak muda itu kan pasti pengen dong ya, kita kan punya masa muda nih, kita isi waktu-waktu itu dengan hal yang positif gitu Mbak. Iya bener Kak. Ya jadi makanya itu sebagai motivasi kita gitu untuk lebih berprestasi. Terus yang pertama kali kita pikirkan tentang berprestasi itu kan tujuan kita tuh apa sih gitu kan. Pertama kali kita tujuan kita ngapain. Nah terus kita juga bisa tuh kayak ingin kan pembahagiaan orang tua. Nah pasti kita ingat tuh dulu di sekolah, kita pasti ingat kita ini dibayarin sekolah gitu, pasti kita ingin dong membahagiakan orang tua gitu karena sudah banting tulang kayak gitu. Terus akhirnya dengan hal itu kita lebih termotivasi tuh untuk lebih berprestasi, karena kita dengan membahagiakan orang tua tuh kan ini juga salah satu caranya gitu ya berprestasi itu. Kemudian belajar itu kan ibadah ya. Iya benar. Belajar. Nah kalau saya itu pikirnya gini, kalau belajar itu ibadah, berprestasi itu adalah berdakwah. Masya Allah Kakak ya. Jadi tuh kalau kita berprestasi, insya Allah tuh nanti kita bisa tuh kayak memberikan motivasi buat teman-teman atau adik kelas kita juga. Nah pasti kan kayak misalkan tuh ada tuh teman-teman atau adik kelas yang pengen juga dong berprestasi gitu. Nah dengan kita sudah ada pencapaian atau kita berprestasi gitu, insya Allah bisa nih teman-teman yang berprestasi ini memberikan motivasi buat teman-teman yang lain. Gitu, Mbak. Oke, Kakak ini kan dulu pernah menjadi status santri ya Kak ya? Iya. Baik Mbak Caca, jadi saya itu di pondok itu Mbak sudah 6 tahun, jadi dari SMP lanjut SMA lagi. Nah kalau misalkan ditanya alasan masuk pondok tuh apa sih gitu, kalau dari SMP gimana sih Mbak dulu anak SMP kan ya masih kecil banget masih ya kecil, gitu ya. Terus pasti mikirnya pengen gak jauh-jauh dari orang tua. Iya bener banget ya. Kalau jujur saya SMP-nya dulu disuruh aja Mbak masuk pondok. Nah tapi
seiring berjalannya waktu selama 3 tahun SMP, saya di SMA itu saya punya keinginan sendiri buat masuk SMA di Pondok Lagi. Oh, SMA-nya ya, jadi Kak, ya? lagi iya. Jadi tuh pas SMP tuh kelas 3 ya tuh udah nggak ada kepikiran gitu Mbak masuk sekolah lain. Masuk Pondok menjadi aja kayak gitu. Oh gitu ya. Oke Kak, kan untuk menjadi santri yang berprestasi itu kan butuh proses ya kan Kak. Kegiatan apa aja sih yang harus dibiasakan agar bisa menjadi santri yang berprestasi? Ya. Baik Mbak Caca, kalau kebiasaan ya pasti kan kalau di pondok tuh kita sama aja sih Mbak ya, sama-sama di asrama kayak gitu. Tergantung kitanya lagi. Pertama kita tadi selain tujuan, pertama tujuan tuh ya. Jadi kalau misalkan kita udah mulai down gitu, kita ingat lagi tujuan kita itu biar lebih semangat lagi. Terus yang kedua ada tuh namanya delaying gratification. Nah itu namanya menunda kesenangan Mbak. Oh iya. Nah jadi kalau misalkan kita di pondok tuh, kita kan tugasnya belajar kan Mbak ya. Benar. Nah menunda kesenangan tuh maksudnya tuh gini, kita kalau misalkan ada waktu belajar itu kita tunda tuh kayak main-main, terus boleh main cuman ada waktunya kayak gitu. Nah terus kita kalau kelihatan di sekolah tuh, kelihatan di sekolah kita ya itu memperhatikan guru kayak biasa sih Mbak, kayak biasa. Tapi kalau saya pribadi, saya itu lebih suka mencatat Mbak. Mencatat ya? Jadi kalau guru menjelasin tuh saya sambil nyatat. Wow. Jadi kadang itu gini Mbak, kadang tuh ada perkataan guru gitu yang diucapkan tapi nggak ada di buku. Nah nanti tiba-tiba di ulangan keluar tuh Mbak. Oh gitu kayak makanya mencatat ya. Iya, alhamdulillah tuh saya nyatet. Dan juga kalau nyatat itu nulis gitu kan, kita memperkuat daya ingat gitu Mbak. Walaupun nanti saat ulangan itu kita nggak belajar atau pas kita nggak hafalin bab itu, tapi kalau kita pernah nulis, insya Allah kita bakal ingat lagi kayak gitu. Kadang kan ada tuh orang bilang belajar terus menulis itu cara mengikat ilmu. Nah jadi saya dengan nulis itu tuh insya Allah bisa ingat lagi kayak gitu. Jadi rajin-rajin mencatat aja sih buat teman-teman. Terus selain itu kan ada juga tuh kalau misalkan kita di sekolah atau lagi kelas itu kan ada tipikal orang yang nggak langsung nangkep gitu kan Mbak. Iya benar. Nah, kan kemampuan orang kan berbeda. Ada yang lihat materi langsung nangkap, ada juga yang lihat materi lambat baru nangkapnya. Nah dengan mencatat itu insya Allah kita bisa, pokoknya nyatat aja dulu, nyatat kayak gitu. Walaupun nangkap atau enggaknya itu nanti terakhiran. Nanti nyatat gitu ya. Nyatat, terus nanti kita bisa tuh ulang-ulang lagi, belajar lagi kayak gitu. Nah selain sering nyatat itu Mbak, itu saya juga cara belajar saya itu dengan teaching for learning. Itu apa tuh Kak? Belajar dengan cara mengajar gitu nah Mbak. Kadang tuh kan ada tuh teman-teman yang minta diajarin atau ada yang kurang ngerti. Nah kita tuh rajin ngajarin orang kayak gitu nah Mbak. Kalau kita paham ilmu sedikit, ngajarin. Karena kalau saya dengan cara mengajarkan orang itu kita lebih ingat lagi dan juga lebih belajar lagi. Misalkan belajar tuh lagi ya. Iya ada, kita nggak ingat sesuatu, tapi kalau kita lagi ngajarin orang itu insya Allah kita lebih ingat lagi, lebih gitu. Paham lagi ya. Terus juga saling bertukar pikiran kan. Oh ternyata orang ini mikirnya kayak gini, kita mikir kayak gini. Oh ternyata kayak gini gitu. Nah selain itu juga dari ibadah Mbak. Nah kita kan punya pikiran atau kita juga bisa berprestasi kan karena Allah kan? Iya benar banget ya Kak. Ya jadi kita harus juga memaksimalkan ibadah kita, berdoa sama Allah, karena tanpa Allah kita nggak bisa jadi apa-apa. Iya benar banget ya Kak. Jadi jangan itu sih artinya sholat gitu. Sholat ya. Ya terus berdoa sama Allah, minta sama Allah. Oke Kak, pertanyaan berikutnya, di pondok ini kan banyak sekali ya kegiatan. Nah, gimana sih caranya Kakak membagi waktunya? Iya sih Mbak, bener banget. Saya juga di pondok tuh dulu emang ya kalau dibilang full time banget gitu Mbak. Kayak kegiatan sekolah, kegiatan asrama, terus apalagi juga ada organisasi dan ekskul kayak gitu kan Mbak ya. Nah untuk bagi waktu sebenarnya itu kita ya jalanin aja biasa kan, biasa jalanin waktu-waktu di pondok. Terus juga kita bisa tuh memanfaatkan waktu luang. Gitu, jadi kita harus bisa manage waktu gitu kan Mbak. Oh ini jam segini aku sekolah, jam segini aku harus belajar kayak gitu. Jadi kalau main boleh, tapi jam segini aja kayak gitu Mbak. Jadi jangan main terus kayak gitu. Nah terus selain kita bagi waktu, itu juga kita perlu Mbak jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya Kak. Iya, karena benar banget kalau misalkan kita tuh sakit gitu Mbak, kita kan pasti kegiatan lain tuh tertinggal kan Mbak. Iya benar banget. Jadi kalau saya juga saat belajar itu
ke sekolah. Itu yang paling saya ingat banget dan saya masih sering jalanin sampai sekarang, itu sering minum air putih, Mbak. Air putih ya Kak? Iya, jadi itu kalau bagi teman-teman ya yang sering lihat dulu di SMA, saya tuh sering bawa air putih gitu kan, botol itu sebenarnya ya beda sendiri kita Mbak, jarang kan di sekolah tuh bawa minum kayak gitu. Iya kan. benar banget. Iya, padahal sebenarnya minum itu Mbak yang paling penting. Oh gitu ya Kak ya. Selain buat dari kesehatan, kita juga kan otak ini kan juga butuh konsentrasi yang tinggi kan. Nah, dengan air putih itu kita itu bisa meningkatkan konsentrasi otak kayak gitu. Nah, jadi terus juga kalau kita kayak mulai ngantuk apa segala gitu kan Mbak, itu bisa tuh kita minum air putih kayak gitu untuk meningkatkan konsentrasi juga dan daya ingat kayak gitu. Kak, terima kasih Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak. Apa nih pesan dan motivasi untuk teman-teman santri berdasi? Oke, buat teman-teman santri berdasi, jangan takut gitu lah kalau kita mau berprestasi gitu. Karena gini, saat kita berprestasi itu manfaatnya banyak banget, entah manfaatnya bagi kita sendiri dan juga manfaat bagi orang sekitar kita. Nah, kalau berprestasi itu kan misalkan nih jangka pendeknya tuh kita kayak senang kan pasti kalau berprestasi, terus orang tua juga senang dan otomatis juga guru-guru kita kan juga bangga kan karena udah ngajarin kita gitu kan, kita berprestasi juga. Jadi jangan minder gitu buat kita untuk berprestasi kayak gitu, karena gini, orang juga punya kemampuan dan prestasi masing-masing. Jadi prestasi itu bukan kayak cuma pintar olimpiade atau enggak, tapi kita juga bisa tuh berprestasi di bidang lain gitu kan, entah dari soft skill kita juga. Tipsnya juga kita selama di pondok itu jangan jadi orang yang individual terus. Kenapa tuh Kak? Karena gini Mbak, kita kan kalau di pondok tuh belajarnya bareng-bareng ya Mbak. Iya benar. Nah, jadi kalau misalkan individual tuh itu sendiri terus itu nggak mau ngajarin teman-teman lain gitu. Jadi kita harus jadi teman-teman orang yang memang bareng-bareng gitu, belajar bareng-bareng kayak gitu. Karena kita bisa sambil saling belajar kayak gitu. Nah, dan terakhir buat teman-teman tetap semangat buat belajar, karena kita nggak tahu tuh kapan lagi sih kita bisa berkontribusi buat sekolah, buat pondok kayak gitu, dan juga kapan lagi sih kita mau bisa membagikan orang tua gitu kan. Kita nggak tahu tuh nanti beberapa tahun kemudian atau setelah kita lulus sekolah orang tua kita kan sudah nggak ada. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Nah, cara kita buat membahagiakan orang tua ya dengan seperti ini, dengan berprestasi gitu, buat senang orang tua. Oke, terima kasih Kak Umi sudah menyempatkan waktunya, udah datang ke sini. Ya, sama-sama Mbak Cece. Semoga sukses terus. Amin, terima kasih. Amin. Semoga setelah lulus dapat dimanfaatkan ilmunya, dapat berbagi gitu ya Kak. Ya, amin. Makasih juga buat teman-teman santri berdasi. Oke, teman-teman santri berdasi, demikian kegiatan kita pada pagi ini. Semoga dapat menginspirasi buat teman-teman semua ya. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.